Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami berdua memperkenalkan diri. Saya Arif Danius Tadian sebagai Ketua Tim Peneliti usulan proposal di RISPRO LPDP ini. Saya Eka Jandika sebagai Co-Principal Investigator dari penelitian ini. Kami berdua mencoba menerangkan usulan proposal kami dengan judul Pengembangan Zero Waste Management Index Provinsi Jawa Barat. Akan terdapat 6 main slide yang akan kami coba paparkan, dimulai dari tindak lanjut catatan reviewer sampai dengan tingkat kesiapan terapan dan visibilisasi dari usulan proposal yang kami sampaikan ke RISPRO LPDP ini. Namun demikian, izinkan kami meng-highlight sedikit terkait dari paparan kami ini. Yang pertama adalah kami meyakinkan bahwa ini merupakan studi pertama yang berupaya untuk mengembangkan indeks pengelolaan zero waste secara holistik, baik itu secara nasional maupun global, kemudian kombinasi pendekatan kualitatif, menggunakan static base dan kualitatif menggunakan LP method, kemudian multidisiplin dan multi-institution dari tim penelitinya, dan satu-satunya dari Badan Litbang Pemda yang mencapai fase seleksi paparan visitasi RISPRO untuk batch pertama tahun 2020. Catatan penting yang diberikan oleh tim reviewer terdapat 4, dan satu persatu kami sudah mencoba berespon, baik sebelum melakukan penelitian ataupun pada saat kami melakukan penelitian ini. Namun demikian, untuk lebih detailnya akan kami paparkan di slide-slide berikutnya. Baik, pada bagian berikutnya, sebelumnya kami akan sedikit menyampaikan urgensi. Apa sih pentingnya riset ini? Nah, Jawa Barat sebagai provinsi dengan penduduk yang hampir 50 juta, timbulan sampah selalu meningkat, terus meningkat tiap tahun. Tidak ada datanya, sementara pola pengelolaan sampah hingga saat ini masih sifatnya kumpul angkut buang yang mana sangat mengandalkan tempat pembuangan akhir sampah. Nah, di sisi lain dari kajian sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, bahwa kebanyakan lahan atau daerah di Jawa Barat itu tidak cocok atau tidak layak untuk menjadi tempat pembuangan akhir sampah. Dengan demikian ini satu masalah besar bahwa ke depan itu perlu ada perubahan paradigma atau perubahan pola pikir yang dari pembuangan akhir atau menjadi pengurangan di sumber. Nah, sebetulnya ini sudah diminta oleh Undang-Undang Sampah Nomor 18 Tahun 2008 dan selanjutnya dikembangkan lebih lanjut di Jaksranas Perpres Nomor 97 Tahun 2017 bahwa itu harus pengurangan pada sumbernya dan Pemda harus melakukan upaya pengurangan dan mengukur kinerjanya. Nah, masalahnya itu adalah kesulitan. Mereka masih kesulitan untuk bagaimana mengukur kinerja secara objektif, dan ini kami temukan sebagai satu riset gap bagaimana kita mengembangkan satu indeks untuk menilai kinerja pengelolaan sampah khususnya menuju zero waste. Nah, di sini ada riset gapnya adalah belum ada satupun indeks yang mempertimbangkan pengelolaan zero waste secara komprehensif. Ya, jadi selama ini sudah dilakukan masih fokus di aspek teknis. Kemudian belum mempertimbangkan Sustainable Development Goals yang mana menjadi pedoman bagi seluruh negara dunia. Kemudian indeks yang dikembangkan sejauh ini masih berdasarkan opini para ahli saja, belum mempertimbangkan keterlibatan para pemangku kepentingan khususnya tingkat lokal. Dan yang terakhir, belum mempertimbangkan kondisi alami atau karakteristik sosial ekonomi pada daerah tertentu. Nah, ini kami akan melakukan khusus untuk Jawa Barat. Karenanya ini menjadi ide penelitian kami untuk mengembangkan Zero Waste Management Index Provinsi Jawa Barat. Nah, roadmap sesuai dengan masukan dari reviewer dari RISPRO, kami sudah lengkapi dengan suggested outcome. Nah, untuk tahap ini kami sudah mengembangkan dari tahap pengembangan, tahap awal tahun 2018 sampai 2020, yaitu menggunakan pendanaan dari APBD. Kemudian tahap penerapan yang mudah-mudahan bisa disupport melalui pendanaan APBD dan LPDP RISPRO. Kemudian tahap kelanjutan dari 2023 sampai 2030. Intinya bahwa untuk menjawab pertanyaan dari reviewer RISPRO bahwa ini sudah mulai mempertimbangkan sumber-sumber sampah dari integrasi pada sektor sampah perkotaan pada fase penerapan, kemudian pada fase berikutnya adalah integrasi berbasis internet, kemudian fase berikutnya sampah pedesaan juga kami masukkan, dan pada fase berlanjutan memperlibatkan sektor swasta. Di sini sumber sampah dari sektor industri juga dimasukkan. Baik, dalam pembagian perencanaan aktivitas terdapat 6 tim peneliti di mana saya didaulat menjadi ketua tim peneliti. Tugas saya adalah pada umumnya
mengkoordinasikan jalannya riset agar tepat waktu dan targeted output yang dipersyaratkan dapat tercapai. Kemudian juga mencoba menjamin kualitas dari produk-produk yang kami hasilkan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan oleh penyandang dana. Dan yang terakhir, memastikan bahwa seluruh kerja-kerja atau penelitian yang kita lakukan menghasilkan output yang dipersyaratkan oleh Rispro LPDP. Saya juga dibantu oleh Pak Eka Jatika sebagai Solid Waste Management Spesialis, kemudian dibantu juga oleh saya Yuda Hadianur dari Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Barat dan keahlian kebijakan ekonomi, terutama ekonomi pembangunan. Saya memiliki peran dan tanggung jawab membantu membuat proposal penelitian, melaksanakan studi pustaka dan melakukan analisis pengembangan dan penerapan zero waste dari aspek ekonomi, melakukan pengambilan data di lapangan, dan membantu menyiapkan laporan akhir dan manuskrip publikasi. Halo, saya dengan Anindria Nastiti. Saya merupakan anggota tim dalam penelitian ini dan keahlian saya adalah di bidang sosioteknologi. Kemudian peran dan tanggung jawab saya adalah untuk mengembangkan usulan proposal penelitian, melakukan tinjauan pustaka dari aspek sosial, melakukan analisa zero waste dari aspek sosial dan penerapan kebijakannya, membantu pelaksanaan pengambilan data lapangan, membantu menyiapkan laporan akhir dan juga publikasi manuskrip, dan membantu penyiapan policy brief. Saya Cecep Aminuddin dari Ekotas dengan keahlian Legal Policy and Regulation Specialist. Dalam penelitian ini, saya memiliki peran dan tanggung jawab untuk melakukan analisa zero waste dalam aspek hukum dan kebijakan, membuat rancangan naskah akademik, membantu menyiapkan laporan akhir dan manuskrip publikasi, serta membantu menyiapkan policy brief. Terima kasih. Nama saya Iwan Juwana, asal dari Institut Teknologi Nasional Bandung, posisi dalam tim sebagai anggota, dan peran saya nanti dalam penelitian adalah pertama, membantu ketua peneliti dalam menyusun proposal, nanti dalam pelaksanaan membantu menyiapkan kuesioner dan penerapan DLV teknik, serta analisis simulasi Monte Carlo, dan terakhir untuk penyiapan luaran dalam khususnya untuk publikasi paper atau jurnal internasional dan konferensi internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memastikan luaran-luaran yang menjadi persyaratan dari ISPO ini, kami akan membagi aktivitas-aktivitas kami berdasarkan work package, di mana pada intinya seluruh tim, baik itu ketua maupun anggota, bisa bertindak sebagai principal investigator di work package yang mereka handle. Ambil contoh, saya akan memandu untuk work package nomor 1, di mana luarannya adalah satu jurnal artikel. Pun demikian, Saudari Iwan Juwana dapat bertindak sebagai principal investigator pada work package keempat, di mana aktivitas utamanya adalah Monte Carlo simulation, di mana dan luaran yang diharapkan adalah jurnal artikel berreputasi tinggi. Nah, sejalan dengan itu, kami pun berbagi tugas dalam upaya mencapai target luaran tadi. Kami membagi 6 aktivitas utama. Yang pertama adalah identifikasi potensial komponen dan indikator. Ini semacam literatur atau studi desk. Keseluruhan tim akan terlibat di sini, baik saya, Pak Eka, maupun 4 tim anggota lainnya. Kemudian yang kedua adalah persiapan pengambilan data lapangan, di mana 4 dari 6 tim itu akan terlibat secara penuh dan 2 lainnya akan bertindak sebagai supporting research member. Dan yang ketiga adalah terkait dengan penerapan DLV teknik dan analisa hasil. Ini juga sekaligus menjawab komentar nomor 4 dari external reviewer terkait dengan pelibatan stakeholder dalam penyusunan indikator yang akan digunakan di pengembangan Zero Waste Management Index di Jawa Barat ini. Kami berencana menggunakan pendekatan pentahelik, di mana terdapat keterwakilan dari sisi akademisi, dari sisi bisnis, dari sisi community, dari sisi government, dan dari sisi media. Catatan penting lainnya adalah community dan media komunitas akan diwakili oleh NGO, sehingga marginal voice dari disabilitas atau dari perempuan ataupun suara-suara yang tidak bisa yang ada bisa terakomodasi dan terwakili oleh mereka, sehingga diharapkan indikator yang dikembangkan sangat komprehensif, bukan hanya dari sisi akademisi, tapi juga dari sisi praktikal dapat diimplementasikan. Yang terakhir adalah pembuatan model tata kelola, naskah akademik, dan policy brief. Sebelumnya kami juga akan melakukan penerapan model Zero Waste Management Index Jawa Barat, analisa keajegan, di mana
Hasil akhirnya adalah kami mengembangkan model tata kelola yang diharapkan dapat digunakan oleh pemerintah kota kabupaten. Secara komprehensif kami akan membagi menjadi 9 fokus. Yang pertama adalah perlindungan lingkungan hidup sampai dengan sistem informasi zero waste itu sendiri. Penting untuk dicatat, ini juga menjawab komentar dari reviewer terkait dengan pelibatan masyarakat di sumber sampah itu sendiri. Kami akan coba mengidentifikasi di area fokus 3 terkait dengan pemilahan dan kegiatan 3R di masyarakat yang sebetulnya juga sudah kami petakan pada saat studi pendahuluan, dan di area fokus nomor 7 terkait dengan sosial budaya dan pendidikan yang coba kami usulkan berkaitan dengan pengolahan persampahan. Menjawab komentar kedua terkait tahapan implementasi dari naskah akademik sendiri, pada dasarnya kami akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Permendagri Nomor 80 Tahun 2015. Penting untuk dicatat bahwa penyusunan naskah akademik ini akan kami lakukan bersama mitra kami, DLH, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, peranan mitra menjadi penting sebagai salah satu pelaksana kewenangan pengelolaan sampah di provinsi. Jadi dalam bayangan kami, naskah akademik tersebut akan ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat menjadi satu peraturan gubernur atau satu peraturan daerah yang mana dapat diimplementasikan di lapangan. Dari sisi pendanaan, kami juga sudah memastikan bahwa 10% dari mitra sudah berkomitmen dan mengalokasikannya. Sebagai contoh, di tahun pertama mereka mengalokasikan kurang lebih sekitar 39 juta, dan di tahun kedua mereka sudah berkomitmen dan sudah mengalokasikan kurang lebih sebanyak 37.500.000 rupiah. Kami sudah melakukan simulasi menggunakan teknometer yang disampaikan oleh pihak Rispro dan sudah mencapai TKT level 5, jadi mudah-mudahan sudah memenuhi apa yang diminta oleh Rispro. Ini adalah hasil kajian-kajian yang sudah dilakukan oleh tim kami sebagai dasar bahwa memang studi ini dibutuhkan dan sudah ada dasar kajian sebelumnya. Ini sudah ada listnya, mungkin bisa dibaca kemudian. Kembali menjawab pertanyaan juga dari reviewer Rispro bahwa ini masih melibatkan multi pihak atau stakeholder. Kami melalui proses ini melalui suatu perjalanan yang panjang. Dari awal kami diskusi dengan rekan-rekan yang pada akhirnya menjadi tim peneliti kami ke ITENAS, ke ITB, ke UNPAD, kemudian untuk mengidentifikasi tim peneliti kami sadar bahwa ini perlu multidisiplin. Kemudian diskusi-diskusi dengan praktisi dan pemerintah, komunitas, dan lain-lain dalam rangka mematangkan konsep penelitian. Kami sudah ke kementerian, kemudian dengan LH Jabar yang akhirnya menjadi mitra kami, kemudian juga ke pihak LSR think tank seperti YPBB, kami mendapat suatu dasar pemikiran yang makin tajam. Dan juga yang terpenting juga menjawab pertanyaan dari Rispro adalah melalui pelibatan masyarakat. Seperti apa? Ini kami sudah melakukan survei-survei atau diskusi langsung dengan kelompok-kelompok masyarakat yang mana terlibat langsung dalam pelaksanaan 3R. Kami dapat masukan langsung tentang apa saja tantangannya dan apa saja yang perlu dilakukan agar ini bisa lebih optimal ke depannya. Sedikit menambahkan Pak Eka, bahwasannya komentar tersebut kami sangat pertimbangkan dengan serius, beberapa sudah kami implementasikan dan akan coba kami terus pertimbangkan dan implementasikan pada saat kami melakukan riset ke depannya. Selanjutnya, studi kelayakan yang sudah kami lakukan untuk aspek hukum dan aspek ekonomi. Intinya, dari aspek hukum, sebetulnya studi kami ini layaknya sudah cukup layak karena memang sudah diminta oleh undang-undang, diminta oleh peraturan. Ini sudah jadi suatu kebutuhan bahwa pengurangan sampah ke depan untuk Indonesia sudah sangat dibutuhkan. Sementara tantangannya adalah yang mengubah paradigma atau mengubah pola pikir yang dari kumpulan buang menjadi pengurangan, memang itu perlu suatu proses. Di sisi lain, untuk di aspek ekonomi, kegiatan zero waste atau pengurangan sampah melalui kegiatan 3R sudah terbukti itu mempunyai nilai ekonomi atau potensi ekonomi yang baik untuk pemerintah maupun buat masyarakat, dan itu menjadi suatu keuntungan juga untuk berbagai pihak. Namun sisi lain tantangannya adalah masih kurangnya perangkat-perangkat untuk tata kelola biar itu bisa dilaksanakan dengan teratur dan menguntungkan semua pihak dengan adil dan layak. Demikian mungkin yang bisa kami berdua sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.